الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حذيفة رضي الله عنه, dan diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, al-islamu thamaniyatu ashumin. Al-islamu Islam, thamaniyatu ashumin, adalah 8 bagian. Maksudnya Islam ini adalah majmu'atul a'mal. Islam ini isinya adalah kumpulan amal. Yang mana di sini ini disebutkan kumpulan dari 5 bagian, 8 bagian. Disebutkan di dalam kitab Al-Manhal Al-Latif, maji'ul adadi bisi ghatin la taqtadhi al-hasra la yangfi az-zaidah. Kalau ada bilangan datang di bahasa Arab, Quran atau hadis, yang bilangan tadi tidak menunjukkan arti, hanya bilangan itu saja, maka tidak menutup kemungkinan adanya tambahan dari bilangan tersebut. Nabi mengatakan asyratun fil jannah, ada 10 orang masuk surga. Nabi tidak bersabda la yadkhulul jannata illa 10, tidak masuk surga kecuali 10. Ini namanya hasr, hanya 10 berarti. Tetapi kalau asyratun fil jannah, 10 orang di surga, tidak menutup kemungkinan ada orang yang ke 11, 12, 13 dan ke 1 juta, 2 juta. Dan begitu juga di sini Nabi bersabda al-islamu thamaniyatu ashumin. Islam itu ada 8 bagian. Bisa saja ada bagian yang ke-9, ke-10, ke-11 dan seterusnya. Al-islamu, Islam, sahmun merupakan 1 bagian. Di mana Islam sahmun? Wallahu a'lam, maksudnya mungkin saja syahadat. Karena syaratnya orang diterima Islamnya itu harus syahadat. Wassalatu, dan salat sahmun adalah bagian dari Islam. Wazakatu, dan zakat sahmun adalah bagian dari Islam. Wahajjul baiti, dan puasa haji ke Baitullah sahmun adalah bagian dari Islam. Nah, ini puasa enggak ada, Pak. Nah, itulah maka saya katakan tadi bahwa sabda Nabi thamaniyatu ashumin tidak menafikan ada bagian-bagian yang lain yang belum disebutkan. Wal amru bil ma'ruf, dan memerintahkan kebaikan sahmun adalah bagian dari Islam. Wan nahyu 'anil munkari, dan melarang dari mungkaran sahmun adalah bagian dari Islam. Wal jihadu fi sabilillah, dan berjuang di jalannya Allah sahmun adalah bagian dari Islam. Wa qad khaba, dan sungguh telah merugi, man orang la sahmalahu, yang dia tidak punya bagian. Berjuang juga tidak, nahi mungkar juga tidak, amar ma'ruf juga tidak, haji juga tidak, zakat juga tidak, salat juga tidak, Islam pun juga tidak. Sudah karek neraka nih. Thawabu man takallama bihaqqin,
pahalanya orang yang ngomong bihaqqin dengan kebenaran, inda sultanin yukhsha, di dekatnya penguasa yang ditakuti. La ilaha illallah. Jadi penguasa itu ada yang tipe-tipenya macam-macam. Ada penguasa yang menakutkan, orang macam-macam bisa lepas kepalanya, lepas nyawanya. Ada sultan yang terkenal adil, maka orang mau usul, mau ngomong yang benar di depan penguasa tadi ya berani-berani aja. Dan ini pahalanya orang yang berbicara perkara yang benar di depan penguasa yang ditakuti kezalimannya, maksudnya. Yang mana resiko dia ini bisa lepas nyawanya ini. Minimal dikucilkan atau diburu-buru. Tapi jangan disalahpahami bahwa ini meninggalkan cara yang hikmah. Karena tidak ada penguasa mungkin dalam sejarah Quran yang diterangkan dengan jelas kezalimannya melebihi Fir'aun. Kezalimannya sampai bayi-bayi pun sudah didaftar mau disembelih. Bukan disembelih, sebelum disembelih sudah didaftar. Pokoknya nanti yang laki-laki data semua ya, sembelih semua. Begitu zalimnya. Pembunuhan massal pada bayi-bayinya Bani Israel. Itu Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran di depannya Fir'aun dengan lembut kata. Faqula lahu qawlan layyina. Maka sistem dakwah itu asasnya adalah kelembutan. Walaupun pada Fir'aun yang kedzalimannya, iblis pun belum sampai kedzalimannya Fir'aun. Iblis sak nakal-nakalnya tidak pernah ngaku jadi Tuhan. Maka begitu Fir'aun ngaku jadi Tuhan, iblis pun sowan pada Fir'aun terkagum-kagum. Kamu tuh kok luar biasa ya, punya ide saya pun gak berani loh. Jadi iblis pun merasa perlu berguru pada Fir'aun. Maka dakwah dengan cara mencaci, dakwah dengan cara ngolok-ngolok itu bukan dakwah, golek mareman. Itu cari kepuasan biar mulutnya gantinya sambel, gantinya nyaci orang gitu aja. Maka ada seorang dai datang ke seorang penguasa, kalau nggak salah dari Bani Abbasiyah. Dia ngomong begitu kasar pada raja tadi. Maka raja tidak bilang, kenapa kamu kok ngomong dengan saya kasar? Saya ingin mendapatkan fadilah hadis. Termasuk sebesar-besarnya pahala adalah ngomong yang benar di depan raja yang ditakuti keganasannya. Kamu bilang hadis itu benar, tapi kamu itu caranya enggak benar, dinasihati oleh rajanya. Sezalim-zalim saya itu tidak sampai derajatnya Fir'aun. Sebaik-baiknya kamu enggak sampai derajatnya Nabi biasa aja, apalagi Nabi Musa. Kamu tuh siapa ngomong cocote koyo ngono. La ilaha illallah. Penting nih asas
Asas ngajak itu gitu itu. Perkara itu walaupun baik, kalau kita ini ngajaknya dengan kasar tidak diterima. Madu kan enak kan. Ada orang langsung kita pegang mulutnya, kita ambilkan madu, kita colok mulutnya dengan sendok, minum. Nah, tersinggung. Tetapi walaupun pahit, Putra Wali, jamu yang pahit kita targhib. Masya Allah Pak, ini Putra Wali ini bahasa Latinnya apa? Agrograpis apa ya? Ini antivirus. Kemarin tetangga saya itu kena corona itu minum ini, belum sampai perut itu sudah sembuh. Begitu indahnya dia menyampaikan fadilahnya Putra Wali. Akhirnya walaupun pahit dia minum dengan begitu semangat. Mana? Saya siap beli. Berapa juta siap beli saya. Sama-sama ngajaknya. Satunya ngajak kepada perkara yang manis, tapi caranya nggak baik. Jadinya malah orang bukan suka, sakit hati. Satunya ngajak pada perkara yang pahit, tapi karena caranya benar, Masya Allah orangnya siap korban demi meminum perkara yang pahit tadi. Dalam sebuah mafhum hadis, innallaha la yu'ti billini ma la yu'ti bil unfi au kama ja'a fil hadis. Sesungguhnya Allah sungguh akan memberi dengan sebab kelembutan perkara yang tidak Allah berikan dengan perkara yang kasar, dengan kekasaran. Orang itu dengan istrinya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ketemu istrinya, ngobrol-ngobrol, guyon-guyon. Akhirnya istrinya senang. Begitu senang, semuanya diberikan. Tetapi kalau orang ini begitu qabil tuh langsung ditubur, ini suami saya ini harimau apa manusia? Di perkara itu kadang-kadang halalan thayyibah berpahala karena melakukannya tidak hikmah, yang terjadi fitnah. Kalau katanya orang-orang yang fa jadi fitnah ini akan jadi fitnah. Wa an Tariq bin Syihab al-Bajali al-Ahmasi anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki salat telah tanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wada'a, dan sungguh beliau telah meletakkan rijalhu, kaki beliau, fil gharzi, di tempat kaki yang di pelananya unta, disanggur di pelananya unta. Itu kalau orang biasa dalam dunia kuda unta namanya sanggur di, songgo wedi. Tempat meletakkan telapak kaki itu namanya al-gharz. Ayul jihadi, manakah jihad afdalu yang paling utama? Beliau mengatakan kalimatu haqqin, kalimat yang benar, inda sultanin jairin, di sisinya penguasa yang lalim, yang zalim. Jair itu ya itu suka berbuat yang zalim kepada bawahan-bawahannya diantaranya. Kenapa kok dikatakan afdhul jihad? Karena kemungkinan dia selamat itu kecil. Tetapi kalau kita jihad secara umum, kemungkinan selamat itu masih lumayan besar. Temannya banyak, bisa ngelak sana ngelak sini, bisa sembunyi, bisa lari. Tapi kalau ini datang ke penguasa, dia ini datang ke sarangnya singa. Pokoknya kalau nggak ditolong Allah, ya sudah bablas. Al-gharzu bi fathil ghin al-mu'jamah, bi fathil ghainil mu'jamah wa iskanir ra wa za. Huwa, yang dimaksud al-gharz, rikabu, tempat meletakkan kaki, kuril jamali, pelana kuda. Allah, kalau pelana unta. Kalau pelana kuda itu namanya apa? Sarjun. Kalau pelana unta namanya kurun. Nah, beda. Dan bentuknya pun beda. Kamu lihat di terangkil sana kan beda. Pelana kuda bentuknya khusus, pelana unta
bentuknya khusus karena memang badannya beda-beda. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala arada telah datang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara artinya arada itu datang tanpa ada janjian, di antara artinya arada. Teko anyar. Rajulun seorang laki-laki indal jamratil ula, di dekatnya tempat melempar jumrah yang pertama. Faqala, maka laki-laki tadi, ini pas manasik haji berarti ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul jihadi afdalu, manakah jihad yang paling utama? Fasakata anhu, maka Nabi diam anhu dari sa'il, dari menjawab pertanyaan. Falamma ra'al jumrata tsaniyat, falamma ramal jumrata tsaniyata, maka ketika Nabi melempar jumrah yang kedua, sa'alahu, maka yang bertanya itu juga tanya lagi pada Nabi. Fasakata anhu, maka Nabi mendiamkan anhu dari orang tadi. Falamma ramal jumral aqabata, maka begitu beliau selesai melempar jumrah yang terakhir. Jadi kadang-kadang orang yang bertanya itu tidak dijawab langsung oleh Nabi. Apa hikmahnya? Biar tambah penasaran. Apa hikmahnya? Orang-orang yang dengar juga biar tambah penasaran. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Maka jadi pengajar itu harus pintar-pintar bagaimana menarik perhatiannya santri-santri yang sudah pengen nikah itu. Biar masih bisa mikir lagi, masih bisa senyum lagi, masih bisa mikir yang kaitannya dengan ngaji lagi. Wadu'a, beliau meletakkan rijlahu, kaki beliau, fil gharzi, di dalam sanggurdi. Kalau orang enggak biasa di perkudaan, opo sanggurdi, malah belajar kudaran. Liar kaba, supaya beliau naik, beliau di sanggurdi, di tempat untuk meletakkan kaki di pelananya unta. Kadang-kadang terbuat dari besi, kadang-kadang terbuat dari kayu, kadang-kadang terbuat dari tali, kadang-kadang terbuat dari kulit, macam-macam. Qala, Nabi bersabda, aina sa'il, mana yang bertanya tadi? Qala, ana aku ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, jihad yang paling utama, kalimatu haqqin, adalah kalimat yang benar, tuqalu, yang dikatakan indati sultan, di dekatnya orang yang punya kekuasaan, jairin, yang lalim. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan.